Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah, di dalam kesempatan pada malam hari ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang amalan yang untuk menarik benda pusaka. Amalan yang untuk menarik benda pusaka yang sudah saya upload di video saya, masih banyak sekali pesan-pesan yang masuk kepada saya ini menanyakan bagaimana tata caranya dan bagaimana ketika benda itu sudah wujud kita mengambilnya bagaimana. Jadi di sini pemirsa, ya, amalan ini yang dulu saya bagikan, amalannya sudah saya tulis di buku nih pemirsa. Ya, ini amalannya sudah saya tulis. Jadi pemirsa, amalan ini boleh kalian tebus dengan berpuasa, boleh juga tidak. Ya. Kalau kalian mau tebus dengan berpuasa, kalian puasain selama 7 hari berturut-turut. Ya. Jadi selama kalian menjalankan puasa, sehabis menjalankan sholat sunnah hajat 2 rakaat, kalian yang pertama membaca syahadat 3 kali, ya, istighfar 3 kali. Tetapi ya, sebelum kita membaca ini, lebih baiknya lagi kita bertawasul, ya, bertawasul dulu. Kirim Fatihah ditujukan kepada para Nabi, ya, khususnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keempat sahabatnya. Kirim Fatihah ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, ya, diri kita, bapak ibu kita. Dan sehabis itu barulah kita membaca. Yang pertama membaca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, sholawat 11 kali, ya, al-ikhlas 11 kali, surat An-Nas 1000 kali. Ya, di sini sudah saya jelaskan. Lalu membaca Allahumma sultanil azim sebanyak 1000 kali. Lalu disambung lagi di sini, ya, sir zat sifat. Ya, intinya tuh sir zat sifat ini bisa kita langsungkan. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, af'anullah, ya, 1000 kali. Dan ini dijalankan selama 7 hari berturut-turut selama kalian menjalankan puasa. Ya, dan jika kalian tidak mau berpuasa, amalan ini dijalankan selama ataupun diwirid selama 21 hari. Seperti itu. Dan kebanyakan pemirsa ini yang menanyakan kepada saya ini, bagaimana kalau benda itu tahu bahwa ada benda pusakanya itu bagaimana? Nah, ini yang sangat penting. Makanya dari dulu saya latih panjenengan semua untuk belajar meditasi. Belajar keilmuan apapun, faktor terpenting rodanya ada di meditasi. Ketika panjenengan sering bermeditasi, ya, melatih diri kita ini tenang, rileks, bisa memfokuskan diri kita sama satu titik. Insya Allah, jika kita bisa menguasai itu, ilmu meditasi, insya Allah kalian juga bisa merasakan keberadaan tempat mana yang ada bendanya. Dengan radar yang kita gunakan memakai tangan. Ya. Karena ketika kita bermeditasi, itu mencakup untuk semua. Mengaktifkan yang namanya cakra ajna, itu yang khususnya manfaatnya itu juga untuk kesehatan, ya. Belajar teknik olah nafas, ya, belajar yang namanya mengaktifkan indera perasa, ya. Indera perasa ini bisa kita gunakan ketika kita meradar sesuatu tempat yang
menurut kita ini ada sesuatu benda. Ya, ini yang termasuk dinamakan radar gaib. Ya, ketika tangan kita arahkan ke lokasi dengan membaca lafaz-lafaz ataupun doa-doa, ketika indera rasa kita sudah benar-benar aktif, biasanya nanti tangan kita akan terasa ada getaran, ada denyutan, ataupun terasa pasti biasanya merasakan tangan kita. Ya, inilah fungsinya ketika kita sering belajar meditasi. Karena, Bang, bagaimana kita tahu bahwa lokasi itu ada bedak pusakanya, itu bagaimana cara ininya? Ya, pakai radar. Ya, ketika kita sudah bisa melakukan radar gaib, insya Allah bisa kedetek di situ. Ya, karena belajar semua keilmuan, ya, rodanya ada satu, rodanya yaitu belajarlah meditasi. Belajar menenangkan diri kita, belajar memfokuskan diri kita, ya, fokus sama satu titik. Nah, meditasi ini sangat penting ketika Anda terjun dalam dunia ilmu metafisika. Ya. Meditasi ini pun bisa untuk menjaga kesehatan tubuh kita, mengaktifkan kepekaan kita, ya, mengaktifkan cakra ajna kita, ya, menajamkan kebatinan kita. Ya, ketika duduk diam bersila seperti ini, ya, mata terpejam, tarik nafas, buang nafas, ikuti irama nafas dan masuk dan keluarnya nafas. Ya, ketika Anda sudah bisa rileks di situ, sudah bisa benar-benar enjoy di situ, nanti kalian akan menemukan yang namanya hening. Hening, sunyi, suasana berubah menjadi dingin, kayak gitu. Pokoknya kalau orang yang suka bermeditasi itu pasti nyaman, enak, bawaannya itu enak. Tarik nafas, Allah, 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 kayak gitu terus. Ikuti, ya, nikmati itu, nikmati yang namanya dengarkan yang namanya itu keluar dan masuknya nafas kita ketika mata kita terpejam. Disitulah nanti yang namanya suasana hening akan muncul ketika kita sudah bisa fokus sama keluar dan masuk nafas kita. Nah, ketika Anda sudah bisa bermeditasi, amalan ini sudah dikuasai selama 7 hari, ketika Anda ingin praktek, ya, baca amalannya 3 kali semua. 3 kali semua. Lalu permainannya memakai olah teknik pernafasan. Ya, baca amalannya terlebih dahulu 3 kali semua, ya, sambil tangan kita julurkan ke depan yang menurut kita ada bendanya. Lalu bacakan doanya 3 kali semua, ya, 3 kalian semua. Nah, habis itu tariklah nafas panjang panjang-panjang. Ya, tarik nafas panjang-panjang, lalu tangan masih tetap seperti ini aja. Jika ada sesuatu dorongan ataupun ada suatu benturan, nah disitulah. Nah, nanti bagaimana ketika barang tersebut sudah terasa menurut kita itu jatuh, ya, ataupun menurut kita bendanya sudah ada tetapi belum terlihat pakai mata kita, itu wujudnya bagaimana? Kita bacakan asma syir. Syirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, af'anullah, terus aja. Ketika sudah wujud, lalu kita bacakan sholawat Nabi 7 kali. Tujuannya untuk menetralisir. Baru kita siram pakai air, barulah kita ambil. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya udah saya jelaskan lebih detail, lebih jelas. Dan untuk panjenengan penonton setia saya yang ingin belajar
melalui online, mohon maaf ya, belajar keilmuan melalui online ini kurang afdol ya, kurang afdol. Lebih baik belajar bertemu langsung, dikasih tahu tata caranya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, itu lebih enak daripada kita belajar lewat online. Itu terlalu beresiko buat saya. Itu saja mungkin pemirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan untuk kita. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Mukan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.